Nama saya Ibu Utomo, saya dosen dan peneliti di School of Demography, Australian National University. Nah, film dokumenter ini menelusuri bagaimana kehidupan lansia di desa-desa yang berbeda ini, yang mempunyai kebudayaan, agama, juga lingkungan alam yang berbeda yang mempengaruhi kehidupan mereka. Mengapa menjadi penting? Itu adalah karena aspek tradisi kita yang menjunjung tinggi tentang peran anak dalam perawatan lansia. I'm Peter MacDonald and I'm Professor of Demography at the University of Melbourne. In Indonesia today, in rural areas, there are no new jobs in agriculture. And this is because of mechanisation of agriculture, but it's also because older people are living longer and they're working longer, and that means that there's no new jobs for younger people. In this situation, younger people will leave the village and go to the towns or to the cities. And they also want to go to the towns and the cities very often because they're more highly educated. And so we have a situation in Indonesian villages today where the older people are still in the villages, but their children have moved out to the cities or to the towns. We find that as people get older, then diseases start to appear. They have problems with their heart, with hypertension. They have problems with their knees. Having worked in agriculture all their lives, they have a lot of health problems emerge. And it's clear that the Indonesian government needs to change the structure of the health system in villages by having a village who's there to look after the health of the entire village, but in particular, the growing need for health care for older people. Tanggung jawab negara terhadap lansia tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1965 tentang pemberian bantuan penghidupan orang jompo yang kemudian diperbaharui melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia. Dalam undang-undang tersebut dan juga didefinisikan oleh WHO, lansia adalah seseorang yang berusia 60 tahun ke atas. Dalam hal ini, definisi lansia terbagi menjadi dua, yakni lansia potensial adalah mereka yang masih produktif dan berpenghasilan, dan lansia tidak potensial, yaitu mereka yang memerlukan bantuan pemerintah untuk kesejahteraan hidupnya. Lansia mempunyai hak dan kewajiban seperti penduduk lainnya, dan hal tersebut tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia, yang berbunyi, sebagai penghormatan dan penghargaan kepada lanjut usia, diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan dalam segala bidang. Seiring berjalannya waktu, jumlah penduduk lansia akan semakin meningkat. Sebagian dari mereka mengalami penurunan kondisi kesehatan dan memerlukan perhatian agar lebih mudah mengakses pelayanan kesehatan dengan biaya yang terjangkau secara ekonomi, bahkan gratis. Sebagian besar lainnya hidup dalam kemiskinan dan sangat memerlukan bantuan dana tunai dari pemerintah, terutama lansia yang tinggal di pedesaan, lansia perempuan, dan tinggal sendiri. Bagi lansia potensial dan masih aktif, tentu kesempatan dan pengembangan lapangan kerja serta pelatihan tambahan perlu disediakan agar mereka dapat terus bekerja dan produktif. Film dokumenter ini mengisahkan tentang kehidupan lansia di 10 desa dengan latar belakang budaya, agama, dan letak geografis yang berbeda. Perbedaan ini tentunya berdampak pada kehidupan lansia, terutama bagi lansia yang hidup di daerah dengan alam kurang bersahabat, terjal, dan sulit air. Di desa, lansia terlihat hidup damai, walau terkadang dalam kondisi yang memprihatinkan. Karena sebagian besar mereka harus terus bekerja fisik yang berat di sawah maupun di kebun, mengangkat air dan kayu bakar, menjual makanan hingga bertenun untuk tetap bertahan hidup. Sementara penduduk muda desa sebagian besar bermigrasi ke kota untuk mencari pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik.
Dari 10 desa, desa yang terlihat makmur, ditambah dengan dukungan dari pemerintah yang sudah berjalan adalah Desa Salo, Winong, Rejo Agung, dan Gunung Sari, di mana akses terhadap layanan dan program-program pemerintah seperti Posyandu Lansia dan Puskesmas Santun Lansia sudah berjalan. Selain itu, anak-anak dari lansia yang bekerja di kota menjadi sosok yang berhasil dan dapat memberikan bantuan finansial pada lansia di desa untuk membantu kehidupan mereka. Dengan keadaan alam yang bersahabat dan subur, membuat kehidupan lansia di desa-desa ini menjadi lebih mudah dan sejahtera. Lain cerita dengan Desa Giri Asih dan Desa Sei yang kondisi alamnya kering, berbukit dan sulit air, ditambah dengan bantuan finansial yang terbatas dari anak-anaknya yang bekerja di kota. Lansia di Giri Asih masih harus bekerja fisik seperti mengangkat air, bertani, mengumpulkan kayu bakar, dan merawat cucu-cucu yang dititipkan oleh anak mereka yang bekerja di kota. Meskipun program Lansia Yogyakarta sangatlah baik, terbukti dengan tersedianya 100 puskesmas Santun Lansia dari 121 puskesmas yang tersebar hingga ke desa-desa. Namun letaknya sangat jauh dari Desa Giri Asih. Beruntungnya Posyandu Lansia yang aktif dipimpin oleh kader-kader untuk lansia yang terlatih mengadakan program lansia seminggu sekali seperti senam lansia, pemeriksaan tinggi dan berat badan, pemeriksaan tekanan darah, dan pemberian makanan tambahan. Hal ini sekaligus menjadi hiburan dan ajang silaturahmi bagi lansia Giri Asih. Berbeda dengan Giri Asih yang mempunyai program lansia, Sikulan dan Cacaban, walau letaknya tidak jauh dari ibu kota provinsi, belum memiliki program lansia dan akses kesehatan yang mudah. Walaupun alam desa Sikulan sangatlah subur, tapi seringkali desa ini tidak bisa memasarkan hasil buminya yang melimpah. Begitupun dengan Desa Cacaban dengan kondisi alam yang subur. Tak luput dari masalah dengan relokasi 54 keluarga desa Cipaku akibat pembangunan Waduk Jati Gede. Sebenarnya penambahan penduduk juga dialami oleh Desa Rejo Agung yang sempat menerima relokasi penduduk dari Timor Leste pada tahun 1985. Namun Desa Rejo Agung mempunyai cadangan tanah desa seluas setengah hektar yang dapat digunakan oleh penduduknya yang tidak mempunyai tempat tinggal. Dari seluruh penduduknya yang 100% beragama Nasrani, hampir setengah kepala keluarga mendapatkan bantuan Raskin, BPJS, KIP, KIS, ditambah dengan alokasi dana desa sebesar 6 juta rupiah setiap tahunnya untuk kegiatan lansia. Berbeda dengan sebagian desa-desa lainnya, lansia Rejo Agung aktif dan mandiri bekerja sebagai peternak babi, lele, catering, jasa rias pengantin, dan jahitan, serta aktif di kegiatan gereja. Kemandirian ekonomi lansia juga ditemui di Desa Gunung Sari yang sebagian besar lansianya adalah pensiunan pegawai negeri dan memiliki kebun palawijaya atau sawah, ditambah aktif berwira swasta sesajen untuk upacara-upacara tradisional. Di 10 desa yang kami teliti terdapat budaya gotong royong, arisan kerja, arisan uang, arisan kurban, dan jimpitan. Pengajian di desa-desa Islam, kegiatan-kegiatan kerohanian di gereja di desa Nasrani, dan kegiatan-kegiatan budaya serta kerohanian di desa Hindu. Kegiatan-kegiatan ini ditambah dengan kegiatan Posyandu Lansia dan sangat berarti dan menunjang ketahanan hidup lansia di pedesaan Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bagaimana kuatnya peran anak yang merantau ke kota dalam menunjang pembiayaan hidup dan perawatan lansia di desa. Namun, bila lansia di desa jatuh sakit dan memerlukan perawatan serta pendampingan 24 jam adalah perempuan, istri, anak perempuan, mantu perempuan, saudara perempuan, dan cucu perempuanlah yang memikul tanggung jawab untuk merawat lansia. Laki-laki, suami, anak laki-laki, serta menantu laki-laki juga membantu pendanaan lansia dan memfasilitasi bila lansia memerlukan transportasi. Tetapi adalah perempuan yang sebagian besar merawat lansia. Program-program pemerintah untuk lansia sudah sangat komprehensif, tetapi terhambat akibat alokasi dana untuk kebijakan dan program lansia yang masih sangat kecil. Ditambah budaya dan mindset yang menganggap lansia tidak perlu menjadi prioritas kebijakan karena harapan hidup mereka yang sudah tak akan lama, bermasalah dan sakit-sakitan, dan dianggap sudah tidak produktif. Kedepannya diharapkan lansia lebih diprioritaskan dalam kebijakan dan program pemerintah, alokasi dana pembangunan untuk lansia diperbesar, diberikan kemudahan dalam mengakses sarana kesehatan, diberikan pemberdayaan kesehatan dan kesempatan kerja bagi lansia potensial yang masih sehat dan produktif bekerja, serta diberikan hak dan kewajiban yang sama dengan penduduk lainnya. Semoga setelah adanya film dokumenter ini, hak-hak lansia dapat lebih terpenuhi.
gitu kan? Nah, kita ingin mengetahui keadaan lansia di desa-desa yang banyak penduduk mudanya migrasi. Kita ingin mengetahui bagaimana keadaannya supaya nanti kalau datanya sudah terkumpul, interviewnya sudah selesai, kita bisa buat rekomendasi untuk pemerintah. Tapi sampai saat ini saya udah berjalan ya udah 2 periode belum pernah mendengar gitu, belum pernah ada wacana pemerintah ya kalau seperti posyandu ibu hamil gitu ya, terus ada. balita gitu kan ada. Tapi kalau persoalan lansia gitu Belum. sama sekali belum pernah dilaksanakan gitu. Lansia itu akhirnya bisa menjadi contoh gitu ya. Ya, dalam hal mereka walaupun sudah usia tapi bisa menjaga kesehatannya. Program di sini untuk lansia apa, Pak? Lansia di sini kami sejak tahun 2014 itu yang kami melakukan kegiatan posyandu lansia bersama ibu menyebabkan dari kami punya melakukan kegiatan itu, tapi itu berjalan hampir setahun kami hentikan. Karena keterbatasan tenaga di sini itu tidak jalan. Baru direncanakan untuk jalan kembali. Belum semua dari 35 puskesmas, data dia tidak sampai 25 tidak sampai. Dan memang juga dari tiap puskesmas itu belum semua seperti tadi saya bilang, belum semuanya itu melakukan posyandu lansia. Dia perlu mendapat perhatian lebih ya, karena memang kalau misalnya di seksinya saya itu kan mulai dari hamil sampai lansia. Nah, kita masih memperhatikan hamil dan ibu yang bayi dan balitanya. Sedangkan di remaja juga masih belum terlalu kita fokus, lansia juga belum terlalu kita fokus karena kita masih lebih banyak fokusnya ke ibunya karena di sini ini kan kondisi kematian kita masih tinggi kan. Itu bidangnya mungkin cuma yang satu wilayah kerja itu masih 4. Iya, belum ada ada juga dokternya. yang itu belum ada dokternya. Kemudian lagi perawatnya mungkin hanya 2. Iya. Kemudian datang di wilayah yang lain bidangnya cuma 1. Iya. Perawatnya cuma 1. Jadi mereka untuk melakukan lansia kan mereka harus melakukan. Jadi akhirnya bukan tidak fokus tetapi memang belum bayarannya. Oh iya. Diri anak lagi. Oh, nggak ada anak saya. Anak tahu di lansia. Iya. Senang. Iya. Bikin kelompok-kelompok jahitan juga. Ibu sakit apa, Bu? Dulu kan rematik, sekarang asam urat. 5 tahun sudah saya keluar masuk rumah sakit. Sekarang sudah bisa aktivitas ini apa? Kerja kebun. Oh, kerja kebun. Iya, Berapa luas kebun? 1 hektar. Tanah airku tidak ku lupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu.